Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik tanpa kekurangan apapun. Kali ini kita akan membahas bab 8, yakni drama-drama kehidupan. Sebagai awal bab, pemaparannya akan dimulai dengan subbab A, yakni mendalami unsur-unsur drama. Hal pertama yang akan kita bahas dalam mendalami unsur-unsur drama adalah 1. Karakteristik drama. Drama adalah suatu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau akting yang dipentaskan. Drama juga diartikan sebagai karya seni yang dipentaskan. Ciri utama drama sebagai berikut. 1. Teks drama berupa cerita. 2. Teks drama berbentuk dialog. 3. Drama bertujuan untuk dipentaskan. Istilah drama sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Hal itu terbukti dengan istilah-istilah yang sudah biasa kita gunakan, yang pengertiannya hampir sama dengan pengertian drama. Berikut istilah-istilah yang merujuk pada pengertian drama tradisional masyarakat. A. Sandiwara. Istilah sandiwara diciptakan oleh Mangkunegara VII. Berasal dari kata bahasa Jawa sandi yang berarti rahasia, dan wara yang berarti pengajaran. Oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambang, secara tidak langsung. B. Lakon. Istilah ini memiliki beberapa kemungkinan arti, yaitu 1. Cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. 2. Karangan yang berupa cerita sandiwara. Dan 3. Karangan yang berupa perbuatan, kejadian, peristiwa. C. Tonil. Istilah tonil berasal dari bahasa Belanda tonel, yang artinya pertunjukan. Istilah ini populer pada masa penjajahan Belanda. D. Sendratari. Sendratari kepanjangan dari seni drama dan tari. Sendratari berarti pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita dengan tanpa menggunakan percakapan. E. Tablo. Tablo merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain, dibantu oleh pencerita. Pemain-pemain tablo tidak berdialog. Pembahasan berikutnya adalah 2. Unsur-unsur drama. Drama dibentuk oleh unsur-unsur seperti tema, alur, penokohan, latar, amanat, dan unsur-unsur lainnya. Berikut penjelasan unsur-unsur tersebut. Karena tema dan amanat sudah sering dijelaskan, maka penjelasan unsur-unsur drama kita mulai dengan A. Alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian. 1. Pengenalan cerita. 2. Konflik awal. 3. Perkembangan konflik. Dan 4. Penyelesaian. B. Penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh. Dalam pementasan drama, penokohan mempunyai posisi yang penting. Tokohlah yang mengaktualisasikan naskah drama di atas pentas. Tokoh yang didukung oleh latar peristiwa dan aspek-aspek lainnya akan menampilkan cerita dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Berdasarkan perannya, tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Tokoh utama setidaknya ditandai oleh 4 hal, yaitu 1. Paling sering muncul dalam setiap adegan. 2. Menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh yang lain. 3. Kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain selalu dapat dihubungkan dengan peran tokoh utama. Dan 4. Dialog-dialog yang dilibatkan tokoh-tokoh lain selalu berkaitan dengan peran tokoh utama. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Dari segi perwatakannya, tokoh dan perannya dalam pementasan drama terdiri 4 macam, yaitu tokoh berkembang, tokoh pembantu, tokoh statis, dan tokoh serbabisa. Tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalnya, tokoh yang awalnya seorang yang baik, pada akhirnya menjadi seorang yang jahat. Tokoh pembantu adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Tokoh pembantu memerankan suatu bagian penting dalam drama, tetapi fungsinya tetap sebagai tokoh pembantu. Tokoh statis adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu drama. Misalnya, seorang tokoh yang berkarakter jahat dari awal drama akan tetap bersifat jahat di akhir drama. Terakhir, tokoh serbabisa adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Misalnya, tokoh yang berperan sebagai seorang raja,
Tetapi ia juga berperan sebagai seorang pengemis untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. C. Dialog. Dalam sebuah dialog itu sendiri, ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan. Ketiga elemen tersebut adalah tokoh, wawancang, dan kramagung. 1. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. 2. Wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. 3. Kramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, kramagung dituliskan dalam tanda kurung dan biasanya dicetak miring. D. Latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam petunjuk pementasan. Bagian itu disebut dengan kramagung. Latar juga dapat dinyatakan melalui percakapan para tokohnya. Dalam pementasannya, latar dapat dinyatakan dalam tata panggung ataupun tata cahaya. Bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Apabila disajikan dalam bentuk pementasan, drama memiliki unsur lainnya, yakni sarana pementasan, seperti panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Demikianlah pemaparan materi kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.